Dan sebelumnya dulu ketika kakak bilang anak Tuhan, adik-adik harus bilang siap. Jadi ketika kakak bilang anak Tuhan, bilang siap. Oke? Siap? Siap. Anak Tuhan, siap. Anak Tuhan, siap. Bisa. Ayo coba lagi ya. Anak Tuhan, siap. Sekali lagi sama oke, hai. Oke, sekali lagi ya, adik. Anak Tuhan, siap. Anak Tuhan, siap. Oke, nah sebelum kita memulaikan ibadah kita dulu, kakak tes dulu ya. Bagaimana apakah masih fokus ataupun tidak. Nah, ketika kakak bilang hands up, berarti tangannya di bawah. Ready? Ketika kakak bilang hands down, berarti tangannya di atas. Hands up. Hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Oke, siapa yang salah nanti masih belum fokus ya. Sekali lagi ya. Oke. Hands up. Wow, ada yang tidak fokus. Hands up. Wow, masih belum fokus tuh. Ayo, sekali lagi. Hands up. Hands down. Hands up. Hands up. Ya, nah adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian rohmu yang hidup penuh hikmat. Mari kita berseru, mari kita tenang.
tangan, ikuti kata berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami bisa berkumpul di rumahmu, kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, supaya kami disirami oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Nah, masih semangat? Amin. Juga yang masih ada di rumah, saya harap kalian semangat untuk juga memuji Tuhan. Nah, sebelum kita bersorak-sorai untuk memuji Tuhan, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat tepuk semangat? Kita kasih semangat sama teman-teman kita. Oke. Ready? Yo. Tepuk semangat. Kasih semangat dong sama temannya. Yuk. Sekali lagi ya, supaya teman kita semangat memuji Tuhan. Nah, kita sekali lagi adik-adik, tepuk semangat. Oke, masih semangat? Oke, mari kita berpuji Tuhan dengan lagu pujian apa kabar? Mari berdiri, mari kita tetap berdiri. Yuk, Berdiri, saya berdiri. Mari bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, berikan matamu. Oke, silakan duduk, bros, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari sama-sama kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, Papi mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Boleh Papi, boleh minta. Jadi, begini sama Papi. Ayo kita berdoa bersama dengan CC Efrit. Mari kita sama-sama lipat tangan,
kita berdoa mendengarkan firman Tuhan. Ya. Oke. Terima kasih. Mendengar firman. Berikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Jeffrey boleh kembali. Oke, shalom semuanya. Shalom. Hari ini akan membawakan tentang firman Tuhan. Masih ingat ayat hafalan yang kemarin minggu lalu dibawain sama siapa? Kakak Jenny ya, Miss Jenny ya. Ada yang ingat ayat hafalannya? Ada yang ingat nggak? Kalau ingat, pasti ada hadiah nih, ada makanan nih. Waduh, banyak nih hadiahnya. Hari ini banyak hadiah. Ayo, siapa yang ingat ayat hafalannya? Nih, tuh ada hadiah. Ayo. Siapa yang ingat? Oreo. Ada yang ingat? Kevin? Hah? Oh, nggak ada yang ingat. Ya udah, oke, kita sama-sama baca aja ya. Ibrani 13 ayat 6. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan, kita sudah membaca tentang ayat hafalan yang minggu lalu ya, yang dimana sama Kakak Jian. Oke, hari ini ya teman-teman growers yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan tentang minggu terakhir tentang Allah yang menyediakan, Allah yang menyiapkan. Kalau orang bilang ya sama, Allah yang menyediakan atau Allah yang menyiapkan. Firman Tuhannya ada di dalam Kejadian 22. Nanti anak-anak growers yang ada di rumah bisa sama-sama mengikuti. Cuman papi mau cerita begini. Dulu ada Bapak Abraham, ya, ada Bapak Abraham mana nih? Bapak Abraham ini ya, yang pakai kerudung hijau. Bapak Abraham itu dulu menerima janji Tuhan pada saat dia usia 75 tahun. Dia dijanjikan Tuhan untuk mendapatkan satu negeri. Ya, dipanggil dari kampungnya, disuruh pergi. Pergi kemana? Nggak ada yang tahu. Tuhan cuma bilang suruh pergi keluar. Nanti Tuhan bilang sama Bapak Abraham, kamu akan saya berkatin dan kamu akan menerima keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Banyak. Tapi waktu itu Bapak Abraham umurnya 75 tahun. Nah, istrinya Sarah yang pakai baju hijau juga itu umurnya beda 10 tahun, jadi 65 tahun kira-kira. Nah, selama perjalanan di Kejadian 22, akhirnya Bapak Abraham akhirnya menerima janji Tuhan, menerima anak pertama yang dijanjikan Tuhan. Ada yang tahu nama anak Bapak Abraham namanya siapa? Kalau tahu bisa angkat tangan. Namanya? Ishak, iya betul. 100. Nanti diingetin ya, dapat 100 poin kakak ya. Abraham dan Sarah punya bayi laki-laki yang namanya Ishak yang Tuhan janjikan. Mereka namanya Ishak, nah, itu ya, dicatat dulu ya, karena ini nanti ada kuisnya. Di dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Nah, Ishak ini dari bayi dirawat sama Bapak Abraham. Bapak Abraham sayang sama Ishak. Dan Bapak Abraham itu mengajarkan dia segala sesuatu yang baik. Contohnya memanah, ya, supaya dulu kan di sono kan memburu ya, diajarin. Jadi sampai Ishak ini sudah sampai besar. Nah, kemudian ada satu saat di Kejadian 22 ini Tuhan panggil Abraham. Abraham. Tuhan ngomong gini sama Bapak Abraham. Bapak Abraham tanya, Tuhan, kamu mau ngomong apa? Sama seperti growers yang berdoa ya. Tuhan ngomong gitu. Tuhan ngomong gini, itu anakmu Ishak tolong dibawa ke gunung. Yang kau kasih itu anaknya yang sudah besar. Tolong bawa ke gunung. Oh, dibawa mau ngapain Tuhan? Abraham kan nanya, mau dibuat apa? Nanti anakmu itu kamu kasih buat Tuhan, dibakar. Waduh, pasti Bapak Abraham bingung ya. Ya, udah tunggu 25 tahun dari umur
umurnya 75, dapat anaknya umur 100, anaknya udah besar, diminta sama Tuhan, disuruh dibakar di gunung. Waduh, gimana ya? Bapak Abraham bingung mungkin ya. Tapi karena Bapak Abraham itu percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan, seperti yang kemarin kakak Jenny ngomong gitu ya. Jadi Bapak Abraham akhirnya mengajak Ishak ke Gunung Moria. Ya, gunung apa? Moria. Ya, nanti diapalin ya, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan nih. Tadi anaknya udah. Kemudian ada nama gunungnya, namanya gunung apa? Bukit Moria. Oke. Nah, si Ishak disuruh bawa kayu bakar, disuruh bawa pisau dan lain sebagainya. Si Ishak ikut sama papanya namanya Bapak Abraham. Naik ke atas gunung Moria. Dan di perjalanan di bukit, Ishak tanya sama si bapaknya, "Bapak, kita udah bawa kayu buat bakar. Kita udah bawa apa? Bawa daun, udah bawa pisau." Terus dia tanya, "Dombanya mana, Bapak?" katanya. "Dombanya mana?" Ya pada saat itu, kalau mau bawa persembahan, biasa kalau nggak kambing, nggak mau domba, sapi atau lembu, ya. Tapi mereka, anaknya nanya, "Apa kita bawa apa nih? Nggak bawa binatang." Lalu Bapak Abraham bilang begini, "Nanti Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan siapin dombanya. Kamu ikutin aja." Waduh, Ishak bilang, "Hebat ya Tuhan ya. Nggak bawa apa-apa, tapi katanya Bapak Abraham, dia bilang katanya Tuhan yang nanti siapin binatang, Samuel. Nggak bawa domba, nggak bawa sapi, tapi nanti katanya Tuhan yang siapin." Nah, sampailah dia di atas bukit yang namanya tadi gunung apa? Sama? Gunung Moria, betul, Samuel. Di Bukit Moria itu Abraham membangun mesbah, ya, mesbah itu dari batu, tempat di mana nanti dia taruh persembahannya, mau kambing, mau domba, mau sapi, mau lembu, nanti ditaruh di sini dibakar. Seperti itu. Nah, udah disiapin mesbah, udah dikasih kayu bakar, Ishaknya potong-potong kayunya, ditaruh, kemudian udah disiapin. Sampai udah siap, yang kurang apa? Evelyn, yang kurang apa? Yang kurang kan domba yang ada ya. Binatangnya belum ada nih. Nah, Ishak bingung. Lalu, seperti yang Tuhan perintahkan sama Bapak Abraham, kasih anakmu Ishak dipersembahkan. Karena Tuhan minta Ishak itu dikasih ke Tuhan. Artinya Ishak ditaruh di atas mesbah. Ya, kemudian karena Ishak percaya sama bapaknya, sama seperti Tuhan Yesus, ketika dia diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita anak-anak growers, akhirnya dia percaya. Jadi dia di mesbah. Udah siap-siap nih. Ya Tuhan, ya udahlah, kalau papaku mau suruh aku dikorbanin jadi binatang atau jadi persembahan sama Tuhan, Ishak udah pasrah ya. Nah, pada saat mau dipotong, Bapak Abraham udah poin pisau, ada malaikat tuh, ya malaikatnya bentuknya kayak manusia. Langsung bilang ini, stop Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Aku sudah lihat engkau adalah orang yang taat. Aku cuma menguji kamu, jadi jangan diapa-apain anakmu. Ya. Lalu pada saat malaikatnya suruh Abraham stop, tiba-tiba ketika Abraham nengok ke belakang, ada apa ini? Ini binatang apa? Ada yang tahu? Ada apa? Domba jantan. Ada yang bisa baca? Ini apa? Domba jantan. Domba jantan. Ya. Taunya domba dari mana nih? Ada tanduknya nih. Tuh. Domba jantan nyangkut. Ada domba jantan nyangkut di semak belukar. Tadi kan malaikatnya suruh stop. Padahal Abraham udah mau potong.
Ishak. Karena disuruh stop, dia nengok ke belakang ada bunyi be. Ada domba yang nyangkut di semak belukar. Jadi Tuhan menyediakan atau menyiapkan domba sebagai penggantinya Ishak. Ishak yang harusnya mati di sana digantikan sama domba. Ingat ya tadi ya, nama anaknya Bapak Abraham udah ingat. Di gunung apa tadi? Moria. Yang mau dikorbanin siapa? Ishak. Kemudian ada malaikat suruh stop. Kemudian ada bunyi di belakang sana. Ada bunyi apa? Domba jantan. Akhirnya Ishak gak jadi dipotong atau gak jadi dikorbankan. Yang dibakar itu jadi domba jantan yang tadi nyangkut. Demikian hari ini kita belajar bagaimana Bapa kita di surga juga mengirimkan anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk menebus dan menggantikan teman-teman growers. Semua kita yang berdosa harusnya kita mati atau kita mengalami namanya maut. Tapi karena kita growers percaya sama Tuhan Yesus, sama-sama saya percaya Tuhan Yesus. Katakan 1, 2, 3. Saya percaya Tuhan Yesus. Nah, ketika teman-teman growers mengatakan saya percaya Tuhan Yesus, sama seperti tadi, harusnya kita itu mati. Harusnya itu kita mengalami maut. Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Siapa yang melakukan dosa itu menghadapi kematian. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, karena kita percaya sama Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita belajar. Nah, ayatnya ini di Kejadian 22 ayat 14. Abraham menamai tempat itu di Bukit Moria, namanya Tuhan menyediakan. Kalau bahasa Ibrani-nya Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Sama-sama katakan Tuhan menyediakan. 1, 2, 3. Tuhan menyediakan. Ya, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya. Nah, hari ini Papi Fendi itu cuma mau ingetin growers, kira-kira apa sih yang membuat Abraham mengalami Tuhan menyediakan. Padahal dia kan datang ke gunung gak bawa kambing, gak bawa domba, gak bawa sapi. Tapi kok bisa Tuhan menyediain? Kok bisa ya? Nah, teman-teman growers juga sama. Kalau teman-teman growers percaya sama seperti Abraham, hari ini Tuhan yang sama juga menyediakan teman-teman growers apa yang teman-teman growers butuhkan. Amin. Nah, ada dua aja. Yang pertama, kenapa Abraham itu mengalami janji Tuhan? Yang pertama karena sama-sama kita baca 1, 2, 3. Taat pada firman Tuhan. Alasan Abraham mengalami Jehovah Jireh atau Tuhan menyediakan adalah karena dia taat sama perintah Tuhan. Nah, kenapa taat perintah Tuhan? Ini bayangin ya teman-teman ya. Teman-teman growers juga sama. Kalau kita anak, kita nurut. Taat itu kan nurut ya. Kata-kata orang tua kita nurut. Kalau kita nurut, itu menyenangkan hati orang tua kita. Kalau orang tua kita senang, pasti apa yang kita minta pasti dikasih. Betul nggak Samuel? Samuel disuruh belajar, ulangin besok. Misalnya Samuel nurut atau taat, belajar. Besok dapat nilainya 100. Kira-kira papi mami senang nggak? Masih senang. Nanti weekend 1 minggu kita jalan-jalan, beli apa aja yang Samuel mau. Kan begitu ya. Rata-rata kita semua begitu. Tapi kalau kita nggak nurut atau nggak taat, pasti orang tua kita sedih. Oleh karena itu, pagi ini kita belajar kalau orang tua kita kasih sesuatu atau Tuhan kasih kita sesuatu, kita harus taat. Sama-sama katakan, aku mau taat. Aku mau taat. 1, 2, 3. Tepuk dadanya. 1, tepuk dadanya masing-masing ya, jangan tepuk dada temennya ya. 1, 2, 3. Aku mau taat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, yang terakhir. Yang kedua, kenapa Abraham bisa mengalami janji Tuhan? Yang kedua, karena sama-sama kita baca 1, 2, 3. Percaya pada janjinya. Nah, yang pertama taat, yang kedua percaya. Nah,
kita harus menemukan bahwa janji Tuhan yang ditulis di Alkitab teman-teman, yang adik-adiknya semua yang punya Alkitab, semua janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Sama-sama katakan ya dan amin. 1, 2, 3. Ya dan amin. Ya dan amin itu artinya pasti. Yes. Benar. Itu namanya ya dan amin. Benar, pasti. Itu janji Tuhan. Nah, sepasti Tuhan memberikan makan kepada Nabi Elia. Ini yang minggu keberapa ya? Kayaknya kakak Mona ya waktu itu bawain ya. Minggu kedua ya, bahwa Nabi Elia dikasih makan sama burung. Elia itu kan cuma percaya, lalu dia taat, betul nggak? Ikutin kan, disuruh ke sungai, nurut. Kamu tinggal di situ, ya nurut. Dia percaya sama Tuhan. Akhirnya apa? Dikasih makan sama burung. Sama, Abraham juga sama. Dari kisah Elia sama, kisah Abraham juga sama. Ketika Tuhan suruh dia, Abraham, kamu berangkat ke gunung Moria tuh, dapat 100 ya. Nah, ayo kamu kasih yang dipersembahkan siapa? Ishak, betul. Ya, dipersembahkan Ishak. Dia nurut, dia taat. Dia percaya sama Tuhan kalau Tuhan pasti bela Abraham. Akhirnya Ishaknya tadi apa-apain, tapi digantikan sama domba jantan. Nah, ini ayat hafalannya, teman-teman growers bisa yang ada di rumah, bisa screenshot, bisa foto, bisa dicatat juga. Filipi 4 ayat 19 bisa dicatat. Ayo kita sama-sama yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita sama-sama baca Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, sudah selesai. Yuk sama-sama Papi ajak semua, Jesslyn, si Noel sama Tanta. Yuk semuanya sama-sama kita lipat tangan. Kita berdoa ya. Habis ini selesai, nanti Papi serahin lagi ke teman-teman. Nanti ada games nanti. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar seperti Bapak Abraham. Dia taat, dia percaya, maka dia mengalami janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita yang percaya anak growers katakan amin. Puji Tuhan. Tadi yang dapat ini siapa? Samuel, Samuel sama wah, Michael. Oke, adik-adik berkati oleh firman Tuhan. Amin. Berkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik sepanjang 1 bulan ini kita sudah belajar mengenai pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan main games ya. Siapa yang suka main games? Saya. Oke, nah di games ini kakak akan minta 2 orang untuk bermain. Nanti kita tukar-tukar. Jadi yang lain buat lingkaran ya. Jadi maju depan, semuanya buat lingkaran. Dan 2 orang dulu saya pilih siapa yang mau bermain dulu. Siapa? Ayo, siapa yang mau bermain? Michael. Siapa? Madeline. Oke, Michael sama Evelyn. Nah, sebelum mereka bermain, kalian berdua bermain, kalian harus lihat dulu siapa yang menang. Ya. Oke, siapa dulu? Depan. Yuk, maju depan yuk. Oke, yang lain ayo sambil buat lingkaran juga. Ayo, buat lingkaran. Oke. Lingkaran. Oke, buat yang menang. Siapa yang menang? Yang berarti Michael tangkap si Evelyn ya. Yuk, yang lain yuk. Tonton dong nanti. Yuk, yang mana nih? Yang lainnya buat lingkaran. Pegang sama hikmahnya. Nah,
Nah, Evelyn menang yang mana? Nah, si Evelyn kita lindungi ya. Tapi si Samuel nangkap, ya. Michael ya. Nih, kita semua jadi kandangnya ya, melindungi Evelyn tuh. Itu elangnya, ini ayamnya nih. Ayamnya jangan ditangkap. Iya, kita harus lindungi karena dia sudah menang ya. Oke, Nah, ayo. jadi siap ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Ayo, Oke, ayo jangan buka kandangnya. Usahakan tangkap. Tangkap. Ayo. Tangkap. Ayo. Oh. Jaraknya sampai ke atas nih ayamnya nih. Sampai tangkap. Usahakan tangkap. Bisa nangkep nggak? Ayo tangkap, usahakan tangkap. Kita lindungi ya. Kita hitung 10 ya. 10. Dapat. Tangkap ya? Tukar. Sama Evelyn di luar. Siapa yang mau main? Berarti yang benar itu lagi gantian ya. Ayo, split lagi. Ganti. Ayo, ganti. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Ayo, tukar lagi, masih sama. 1, 2, 3. Oh, masih sama. 1, 2, 3. Oh. Oke. Yang siapa? Si Michael. Jadi Samuel yang kejar, Samuel yang kejar ini. Ya, ayamnya ini ya, ayamnya. Ayo ayam. Nanti yang sini gantian. Ini ayam juga nih, ayamnya 2 nih ya. Ayamnya 2 ekor. Ayo Samuel. Oke, 1, 2, 3. Ayo, awas. Awas, ada dinosaurus makan ayam. Iya. Belum kan anak. Awas, masuk tenten. Masuk sini, baru masuk tenten. Awas. Ayo. Aduh, ini dinosaurus. Ini kamarnya kayak bisa tangkap. Ayo, usahakan tangkap. Ayo 10, 9, Masuk di dalam. 8, 7. Bisa masuk. Ya sudah. Aduh, siapa lagi yang mau jadi ayam? Ayo siapa lagi? Siapa lagi yang mau jadi ayam? Jadi ayam. Manuel di dalamnya. Mana dinosaurusnya? Oh, ini ditangkap. Ya, pakai yang jadi dinosaurusnya ya. Pakai yang jadi dinosaurusnya ya. Nih, kamu tunggu sini. Sudah siap? Ini Pastor Immanuel ditangkap. Oke, sudah. Oke, siap teman? Siap. Ditangkap ya. Tapi dinosaurusnya. Iya, Oh. Oh. 1, 2, 3. Ini ayamnya pasrah. Makan aku. Ini
Ayamnya pasang. Ayamnya. Ini kok kandangnya heboh. Kandang dinosaurus. Aduh. Ayo gantian. Ini jadi ayam. Ayo. Siapa? Ayo. Gantian. Siapa yang mau jadi ayam? Ya. Jadi ayamnya. Ayo. Ayo. Oke. 1, 2. Tapi Fendi yang nantang. Ya. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Ayo. Langsung emosi. Ayo. Ayo. 20 ya. Ya, 1, 2, 3. 3. Kamu dulu. 8, 9. Kok nggak dapat? Kok nggak dapat? Ini sulit ya. Aduh, dinosaurusnya kalah. Aduh. Aduh. Dinosaurusnya kalah. Oke. Nah, adik-adik kita sudah main games ya. Tadinya siapa yang menang pertama tadi? Stephanie ya? Iya. Nah, apa arti daripada games kita ini? Kira-kira apa? Artinya, siapa yang menang? Yang menang itu yang percaya sama Tuhan, maka akan Dilindungi. akan dipelihara oleh Tuhan. jadi banyak tantangan walaupun banyak banyak tantangan kesulitan, tapi Tuhan melindungi dan memelihara setiap anak-anak Tuhan. Amin. Oke, nah kita tadi sudah belajar. Hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita katakan persembahan dulu ya. Kita persembahkan oleh Iman Samuel. Ayo, Papa Samuel. Oke. Doa dulu. Pakai jalan saja. Amin. Oke, silakan. Oke, jadi kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya minta Kak Jenny untuk jawab penutup. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari teman-teman lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan dalam kehidupan kami. Dari awal kami memulai ibadah sekolah minggu kami, hingga saat ini kami akan mengakhirinya sesaat lagi. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa ada bagi kami, asal kami taat dan percaya hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapak, biar melalui firman-Mu kami boleh diberkati dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapak di sorga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hadir di tempat
tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Engkau terus menolong mereka, memelihara mereka. Tuhan berkati studi, Tuhan berkati orang tua mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, masa depan anak-anak Tuhan di tempat ini maupun di rumah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, sebentar kami akan pulang berpisah dari tempat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan lindungi kami, biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan yang tidak berkesudahan boleh terus meliputi kami. Terima kasih Bapa di surga, ini hidup kami, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday.